Mayat di dalam kubur ini menjerit-jerit hingga membuat sahabat Nabi Muhammad menangis sedih. Nabi Muhammad adalah seorang manusia pilihan Allah, yang diberikan kemampuan untuk mendengar suara siksa di dalam kubur. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas, disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu mendengar suara mayit yang sedang diazab di dalam kubur dari dua kuburan yang dilewatinya. Diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sewaktu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan bersama para sahabatnya melewati dua kuburan. Tiba-tiba, beliau berkata, orang yang berada di dalam dua kubur ini telah disiksa oleh Allah. Para sahabat lalu bertanya, apakah keduanya itu disiksa karena melakukan dosa besar? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, benar, salah satunya berjalan di muka bumi ini, dengan suka mengadu domba. Adapun yang satunya lagi tidak pernah menutupi dari air kencingnya, maksudnya, percikan dari air kencingnya itu seringkali mengenai tubuhnya atau pakaiannya. Lalu, dipakainya untuk melakukan sholat tanpa mencucinya terlebih dahulu atau berganti dengan pakaian yang suci. Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kayu yang masih basah lalu dipatahkan menjadi dua. Selanjutnya, beliau menancapkan kayu tadi pada masing-masing dua kubur tersebut seraya bersabda, semoga kayu ini dapat meringankan siksa keduanya selama kayu belum kering. Hadis riwayat Bukhari. Ya. Selain kisah tadi, ada sebuah kisah kubur yang membuat sahabat Nabi Muhammad menangis sedih. Dikisahkan, dahulu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tengah berdiri di dekat pemakaman. Tak lama di lokasi itu, tiba-tiba sahabat Utsman menangis terseduh-seduh hingga air matanya membasahi jenggotnya. Salah seorang sahabat lalu bertanya, saat teringat surga dan neraka saja kamu tidak menangis. Namun, mengapa engkau menangis karena kuburan ini? Sahabat Utsman menjawab, aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertutur, sesungguhnya alam kubur adalah persinggahan pertama dari beberapa persinggahan di alam akhirat. Apabila seseorang selamat di alam kubur, maka alam sesudahnya akan lebih mudah. Dan apabila seseorang tidak selamat di alam kubur, maka alam setelahnya akan lebih buruk dari alam sebelumnya. Inilah yang menyebabkan tangis sahabat Utsman. Ia teringat pada nasihat sang kekasih hati yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah nasihat yang amat benar dan membuat siapa yang mendengarkan lalu memikirkannya dalam-dalam. Sahabat Utsman bin Affan juga pernah mengatakan satu sabda Nabi Muhammad yang lain. Aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih menakutkan melebihi alam kubur. Dikisahkan juga, dahulu pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melewati kuburan yang berisi 6, 5, atau 4 orang. Dalam hadis riwayat Muslim, Zaid bin Sabit menceritakan, bahwa pada saat Rasul berada di kebun Bani Najjar dengan menunggangi keledai, tiba-tiba keledai tersebut menyimpang dari jalanan. Bukan hanya itu, keledai yang dinaiki Rasul tersebut lari dan hampir saja menjatuhkannya. Ternyata, diketahui tempat yang dilewatinya tersebut merupakan kuburan yang berisi beberapa orang. Kemudian, beliau bertanya kepada salah satu laki-laki, siapa yang mengenal penghuni kuburan ini? Laki-laki itu pun menjawab, saya. Kapan mereka meninggal? Nabi Muhammad bertanya lagi. Ketika mereka masih syirik, jawab laki-laki itu. Lalu, setelah itu Rasulullah bersabda, sesungguhnya umat ini diuji dalam kuburannya. Dan, kalau bukan karena kalian akan takut menguburkan, sungguh aku akan berdoa kepada Allah agar Ia memperdengarkan azab kubur yang kudengar kepada kalian. Kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur selanjutnya datang dari Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, dan Sunan An-Nasai, di mana Abu Ayyub Al-Ansari menceritakan bahwa pada suatu malam hari Rasulullah keluar yaitu tepatnya setelah matahari terbenam. Pada saat itu, beliau mendengar suara kemudian bersabda, seorang Yahudi sedang disiksa dalam kuburnya. Selain itu, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas juga menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melewati dua kuburan dengan mayat yang sedang disiksa di dalamnya. Pada saat itu, Rasulullah bersabda, keduanya sedang disiksa, tapi bukan karena dosa besar. Kemampuan Nabi Muhammad dalam mendengar suara siksa kubur ini memang menjadi keistimewaan tersendiri. Bahkan dikatakan, bahwa Allah memberikan anugerah ini kepada tokoh-tokoh terpercaya yang tidak mempunyai cacat dalam agama serta sifat kejujuran yang dimilikinya. Ada beberapa keadaan orang yang telah mati di dalam kubur.
Ada yang rohnya duduk, meminta, merasa nikmat dan sengsara, serta berteriak, yaitu ketika roh masih terhubung dengan badan yang terbaring di dalam kubur. Sungguh ini merupakan suatu kebesaran Allah yang patut diyakini agar seluruh umat muslim dapat bertaubat dan memohon ampun kepadanya. Selanjutnya, dalam kisah Nabi Muhammad mendengar suara siksa kubur juga diterangkan, bahwa mayat yang sedang menerima siksaan terlihat keluar dari kuburnya. Ia bergerak keluar sedangkan azab dan siksaan yang diberikan masih menimpa raganya. Di situ pula malaikat azab menyertai keberadaan mayat tersebut. Pada mayat-mayat tersebut juga ditemui mereka yang bergerak dan berjalan keluar kubur dalam keadaan duduk dan tersiksa oleh azab yang menimpanya. Namun dikatakan pula, tidak setiap mayat mengalami hal yang sama. Hal tersebut tergantung pada keadaan dan perbuatan mayat tersebut semasa hidupnya. Itulah penjelasan kisah Nabi Muhammad mendengarkan suara siksa kubur yang dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh umat muslim. Dalam hal ini, umat muslim perlu meyakini bahwa azab dan siksa kubur itu benar adanya. Dengan begitu, umat muslim harus berhati-hati dalam melakukan setiap tindakan semasa hidup, sebab Allah akan memberikan hukuman dan keadilan di kemudian hari.